Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuripka dengan NIM 2409015010118 dari Prodi Akuntansi S1 kelas B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Dengan ini menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar akuntansi, yaitu video tutorial mengaplikasikan Microsoft Excel untuk menyelesaikan siklus akuntansi. Selamat menyaksikan. Teman-teman, langsung saja ya kita ke soal transaksi yang akan kita catat ke jurnal umum dan posting ke buku besar hingga neraca. Di sini Karina merupakan seorang arsitek yang membuka kantor modern arsitek pada tanggal 1 Januari 2024. Nah, langkah pertama yang kita akan lakukan di tabel jurnal umum ini, pertama kita klik nama perusahaannya dulu ya, untuk di atas sini. Nah, nama perusahaannya itu ada Kantor Modern Arsitek. Nah, kita klik di sini, ketik ya teman-teman, maaf. Modern Arsitek. Nah, untuk langkah kedua kita isi di sini ya teman-teman. Untuk di sini kita isi dengan format JU01. Kenapa JU01? Karena ini merupakan tabel jurnal umum pertama atau yang atau ke-1. Selanjutnya kita isi tanggalnya. Di sini nih untuk kolom yang ini kita isi tahun berjalan yang laporan yang akan kita buat. Ada tahun 2024 ya teman-teman. Terus kita isi bulan laporan berjalannya Januari. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke transaksi ya. Karena di sini di transaksinya tidak menampilkan tanggal transaksinya, maka kita isi di sininya kolom yang ini abjadnya aja ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama itu transaksi A. Karina membuka rekening bank atas nama Modern Arts sebesar 50 juta. Dari transaksi A ini kita dapat mengetahui bahwa membuka rekening bank itu mempengaruhi aset bertambah di debit dan ekuitas bertambah di kredit. Nah, di sini pada asetnya itu yang berpengaruh adalah kas. Maka di debitnya itu kas, kita ketik kas. Kemudian untuk kolom referensi postingan ini kita sementara kosongkan ya teman-teman. Nanti setelah kita posting akun-akun yang ada di sini ke buku besar itu, baru kita isi referensi postingan ini. Nah, debitnya itu sebesar 50 juta. Di kredit itu 0. Kemudian di sini untuk jurnal kreditnya di sini agak menjorok ke kanan ya teman-teman. Kita kasih spasi 5 aja ya. Nah, tadi kita katakan pada kredit itu yang berpengaruh ada ekuitas, dimana di ekuitas ini nama akunnya adalah ada di sini teman-teman, modal Karina. Nah, kita ketik modal Karina. Kemudian di debit itu 0, di kredit sama ya teman-teman. Untuk menyeimbangkannya yaitu di sini hanya ada 2 akun, maka tidak ada perkurangan di sini. Maka langsung saja ya, kita pakai rumus saja ya supaya seimbang. Nanti kalau kita ketik secara manual
nanti tidak seimbang, terkadang itu nolnya kurang ya teman-teman, jadi kita harus fokus. Dan untuk meminimalisir ketidakseimbangan itu, sebaiknya kita menggunakan rumus saja ya teman-teman. Di sini rumusnya itu kalian klik di keyboard kalian sama dengan, terus kalian pilih kolom F pada baris ke-7 yang ini, kemudian ke-8 ya teman-teman, kemudian kalian enter. Oke. Nah, ini memudahkan kalian untuk menghindari ketidakseimbangan itu. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, di sini semisal di kolom ini kalian ngetik 50 juta, nah kan, terus kalian ketik di sini nggak sengaja ya 5 juta. Nah, ini nggak seimbang kalian teman-teman. Terus untuk meminimalisir ini, kalian bisa langsung menggunakan sama dengan, terus kalian klik ini, enter. Ini kalau kalian ubah juga di sini, semisal 20 juta ya teman-teman, di sebelah juga bakalan berubah. Jadi kalian satu kali ngubah, kalau kalian salah ketik atau salah masuk jumlahnya ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke transaksi B, kita beri keterangan dulu untuk jurnal ini ya. Keterangannya itu setoran modal aja ya teman-teman. Nah, udah, kita lanjut ke transaksi kedua, transaksi B. Ya, di sini transaksinya membayar sewa kantor dan ruang kerja bulan Januari sebesar 3 juta. Untuk jurnalnya ini beban sewa pada debit, kemudian kas pada kredit sebesar masing-masing 3 juta. Sini beban sewa sebesar 3 juta, kemudian kas pada kredit sebesar 3 juta juga ya. Di sini kita menggunakan rumus seperti tadi. Di sini kita menggunakan rumus seperti tadi. Kemudian enter. Dan sama seperti tadi kita kasih keterangannya teman-teman. Sama kan coba nomor 3, nomor 4 sama nomor 4 ibuku sama yang kerja, coba karena kayak beda kuliah anuna. Kemudian untuk transaksi selanjutnya, transaksi C. Transaksi C, membeli kendaraan operasional seharga 30 juta dengan membayar tunai 7.500.000 dan memberikan wesel bayar untuk sisanya. Nah, di sini kita menggunakan 3 akun ya teman-teman. Ada akun kendaraan, karena kita membeli kendaraan, maka kendaraan bertambah di debit. Kemudian membayar tunai sebesar 7.500.000 maka berpengaruh pada kas dan memberikan wesel bayar untuk sisanya. Jadi jurnalnya itu kendaraan pada debit sebesar 30 juta, kemudian di kredit
Ada 2 akun ya teman-teman, ada kas dan wesel bayar. Kas sebesar 7.500.000 ya pembayaran tunainya, 7.500.000. Terus wesel bayar kredit sebesar di sini di transaksi mengatakan bahwa memberikan wesel bayar untuk sisanya itu hasil pengurangan dari 30 juta ini pembelian kendaraan yang dibayar tunai 7.500.000. Kita pakai rumus saja ya untuk jumlah kredit wesel bayarnya ini. Rumusnya itu kalian klik sama dengan, lalu kalian klik jumlah kendaraan, lalu kalian klik kurang, kemudian ini, lalu enter. Nah, ini otomatis bakalan seimbang dengan ini karena ini merupakan penjumlahan atau hasil dari pengurangan 30 juta ini kurang pembayaran tunai itu. Dan untuk transaksi selanjutnya sama ya teman-teman, kalian buat seperti ini. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah mengisi semua jurnalnya, mencatat jurnalnya sampai transaksi N. Nah, selanjutnya langkah yang akan kita lakukan apabila semua jurnal yang ada pada transaksi yang telah terjadi sudah dicatat, maka kita mengisi jumlahnya dengan rumus ya teman-teman. Rumusnya sama dengan, terus kalian klik sum, lalu kalian ke atas pilih dari jumlah transaksi pertama hingga akhir, kalian jumlah di kolom debit, kalian klik transaksi pertama, kemudian geser ke bawah, klik shift pada keyboard kalian, lalu klik baris paling bawah, kemudian balas kurung dan enter. Nah, di sini kalian dapat melihat rumusnya ya teman-teman. Dari tabel kolom F pada baris ke-8 dijumlah hingga kolom F baris 62. Kemudian untuk di jumlah di kredit, sebelumnya kalian harus tahu ya teman-teman, jumlah antara debit kredit itu harus seimbang atau balance. Nah, kalian bisa melakukan hal yang sama dengan memasukkan rumus seperti tadi. Tapi untuk memudahkan kalian copy saja yang ini, kemudian klik ini, paste. Di sini rumusnya juga akan ikut. Tadi itu baris 8 kolom F, sekarang itu baris 8 kolom G. Kalian juga bisa memudahkan kalian dengan seperti ini teman-teman, seperti ini. Langsung saja kalian seperti ini. Nah, ini rumusnya juga akan berubah seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk jurnal umum ini sampai di sini. Kita akan lanjut ke buku besar. Kita akan memposting semua transaksi yang telah dicatat ini ke buku besar. Nah, hal yang pertama kita lakukan di buku besar itu kita isi ini. Pertama kita isi akun kas ya.
Kemudian kita kasih nomor akun 3 digit ya, satu-satu. Karena akun kas merupakan kelompok aset, maka kita pakai kode awalnya itu 1 ya. Dan apabila kewajiban seperti utang dagang, kita pakai kode nomor pertamanya itu angka 2 ya teman-teman. Langsung saja ya teman-teman, kita isi di sini tahun berjalannya laporan yang dibuat, kemudian di sini bulan, nah seperti yang di jurnal umum, transaksi untuk tanggalnya itu tidak ada, maka kita menggunakan abjad. Nah, transaksi A ya, kita kasih tengah. Nah, untuk transaksi A itu keterangannya ini setoran modal, kita ketik di sini. Untuk referensi postingan, seperti yang saya bilang waktu mengerjakan jurnal umum, referensi postingan di buku besar itu ini CU01. Nah, untuk hasil debit kredit ini buku besar yang menggunakan 4 kolom ya teman-teman. Ada yang kas itu ada di debit. Nah, maka kita isi di sini di debit sama dengan, kita pakai rumus ya teman-teman. Kalau kalian sudah ngetik sama dengan, kalian kembali ke jurnal umum, terus kalian klik debit ini di transaksi A. Sesuaikan ya teman-teman, untuk transaksi A kalian ambil dari transaksi A. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, kalian langsung enter saja. Nah, ini akan berpindah secara otomatis. Jadi apabila di sini kalian salah mengetik, kalian tidak usah mengubah yang di buku besar juga, karena akan otomatis terubah dengan rumus itu. Contohnya, seharusnya di sini 20 juta ya. Nah, di buku besar juga pasti bakalan berubah. Gitu ya teman-teman. Oke, untuk di kredit itu tidak ada. Nah, untuk di kredit itu tidak ada. Dan untuk di kolom saldo ini, karena di sini kredit tidak ada dan hanya ada debit, maka saldonya itu ada di debit. Oke, kita kembali ke jurnal umum. Kita lihat ada transaksi apa saja yang memiliki akun kas. Nah, kita lanjut ke transaksi B, kas berkaitan di kredit dan keterangannya sewa kantor bulan Januari. Sewa kantor bulan Januari. Nah, referensi postingannya masih sama ya, masih berasal dari jurnal umum 01. Tadi kita lihat bahwa saldo akun pada kas. Nah, tadi kita lihat akun kas itu saldonya berada di kredit, maka di debit itu tidak ada. Terus di sini kita klik sama dengan, kita kembali seperti tadi ya, sama halnya dengan ini, kita kembali ke jurnal umum, kemudian ambil di bagian kredit.
Nah, karena di sini sudah terisi kredit, maka kita pakai rumus ya. Dan kita lihat di sini debit lebih banyak dari kredit, maka hasil penjumlahannya tetap di sini. Atau kita pakai rumus dua-dua saja ya teman-teman, seperti ini. Kalian klik sama dengan, kemudian kalian klik di atas ini. Nah, rumusnya itu diperhatikan ya teman-teman. Untuk debit dan debit itu kita tambah, kemudian debit dan kredit itu dikurang. Nah, di sini tambah ke kolom debit di sini. Kemudian kurang yang di kredit ini. Enter. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lanjut, kita ke transaksi C. Di sini di sini ada kas di kredit juga, dan keterangannya itu pembelian kendaraan. Kalian isi seperti tadi saja ya teman-teman. Aduh. Di sini tidak ada. Kemudian sama dengan 7.500. Nah, dan untuk ini kalian untuk memudahkan kalian tidak mengetik berapa kali rumus, kalian seperti ini ya. Kalian copy, Ctrl C, terus kalian paste. Nah, rumusnya itu bakalan otomatis tercopy juga. Atau kalau kalian lebih mudah lagi, kalian klik begini aja ya teman-teman, seperti ini. Terus kalian ini tarik ke bawah. Nah, gitu ya teman-teman, sampai seterusnya. Nah, ini akun kas di buku besar sudah selesai, dan ini hasil akhirnya. Oh iya teman-teman, kalau akun kasnya sudah selesai, kalian jangan lupa ya, di jurnal umum akun yang sudah dipindahkan atau diposting ke buku besar, kalian isi referensi postingannya. Nah, referensi postingan untuk kas itu kalian isi dengan nomor akun yang ini. Satu-satu. Nah, di sini saya sudah di akun asuransi dibayar di muka. Saya kasih nomor akun 114 ya teman-teman. Kemudian untuk mencari asuransi dibayar di muka ini di jurnal umum, untuk memudahkan kalian langsung klik Ctrl F saja. Kemudian kalian cari asuransi dibayar di muka. Kemudian klik Find All. Dan di sini langsung ada ya warna hijau atau ini. Asuransi dibayar di muka hanya satu. Jika lebih dari satu, maka yang biru-biru ini juga lebih dari satu. Kemudian kalian close. Nah, berarti ini ada di F ya. F. Kas untuk polis. Kas untuk polis asuransi 1 tahun, tahunan. Nah, referensi postingannya itu CU 01.
Kemudian di debit tadi di jurnal umum itu saldonya ada di debit ya, 3.600.000. Kredit tidak ada. Iya, jika kalian sudah memintakan saldonya, kalian jangan lupa di sini sesuai dengan nomor akunnya ya. Seperti itu ya teman-teman. Terus kalian lanjut seperti dari awal. Oh iya teman-teman, di sini saya sudah di akun peralatan. Nah, untuk nomor akun peralatan itu kita bedakan ya sama di sini. Kita di sini masih menggunakan digit 114. Dua angka di depannya ini masih menggunakan 1. Nah, untuk di peralatan itu karena peralatan sudah masuk aset tetap, maka kita menggunakan pakai 12 ya, 121 seperti itu. Karena yang ini masih aset lancar, maka kita menggunakan 11. Tapi peralatan kemudian kendaraan itu kita sudah menggunakan 12 karena ini sudah masuk ke aset tetap seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke akun utang ya. Nah, di sini untuk utang dagang karena kita sudah masuk ke kelompok kewajiban, maka kita menggunakan angka pertama itu mulai dari 2. Nah, untuk utang dagang itu karena kewajiban dia menggunakan akun 2 angka pertamanya. Kemudian untuk selanjutnya di pendapatan itu kita menggunakan angka 3 ya, karena itu sudah termasuk ke dalam kelompok ekuitas. Nah, jangan lupa selalu isi post referensinya ya teman-teman, supaya kalian tidak lupa yang mana sudah kalian posting ke buku besar dan yang mana belum lagi gitu. Debit untuk yang tidak diisi itu kalian jangan lupa isi dengan 0 ya teman-teman. Nah, kemudian untuk transaksi selanjutnya utang dagang ada 2 nomor sel ini nomor saya teman-teman. Harus lupa di akun udah tadi nomor saya saya nomor ya bayar utang pembayaran utang. Nah, untuk ini kita menggunakan rumus. Tadi rumus di debit itu ini untuk debit ke debit kita tambah dan debit dikurangi di kredit. Nah, untuk jadi kredit itu kita menggunakan sama dengan terus kredit ini kita tambah dengan kredit yang di sini, kemudian kita kurang dengan debit. Nah, hasilnya seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya sama, cuman karena ini kita rumusnya di kredit, maka untuk yang di kredit kita tambah dengan kredit, kemudian untuk debit itu kita kurang, seperti itu. Untuk selanjutnya kita selesaikan dulu ya teman-teman, terus kita lanjut ke neraca saldo ini. Oh iya, semua yang di kredit, saldo normal yang di kredit itu kita menggunakan rumus seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk yang di debit seperti yang di akun kas tadi ya teman-teman, rumusnya
seperti beban itu sama dengan rumusnya sama dengan yang di kas, dan untuk yang pendapatan itu dan modal sama rumusnya dengan utang usaha karena saldo normalnya ada di kredit. Seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk buku besarnya sudah selesai semua, dari akun kas hingga ke akun beban lain-lain, yaitu dengan kode pertama 515. Nah, kita lihat ya teman-teman. Di sini untuk aset kelompok aset kita menggunakan angka 1 dari kas hingga ke kendaraan. Kemudian di utang usaha pada kelompok kewajiban kita menggunakan angka pertama 2, yaitu ada utang usaha dan wesel bayar. Kemudian untuk akun pertama 3 kita berada pada ekuitas, yaitu dengan akun modal Karina. Kemudian untuk akun pendapatan kita menggunakan nomor akun angka pertama 4, dan untuk kelompok beban ini kita menggunakan angka pertama 5. Nah, setelah semuanya selesai, setelah semua jurnal umum selesai diposting ke buku besar, tampilannya akan seperti ini. Referensi postingan akun terisi semua. Kemudian setelah itu kita akan posting ke neraca saldo. Nah, kita pindahkan ya. Di neraca saldo kalian isi dulu keterangannya itu mulai dari kas hingga beban lain-lain sesuai susunan di buku besar kalian, mulai dari kas hingga ke beban lain-lain. Nah, kita isi. Untuk kas itu hasil akhir di buku besar berada di kolom debit, maka kita langsung saja memakai rumus di kolom debit sama dengan, terus kalian kembali ke buku besar, hasil akhir pada kas, yaitu yang ini. Kalian enter. Nah, akan ini ada seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk piutang dagang sama dengan di kas, hasil akhirnya yaitu yang ini. Terus asuransi dibayar di muka sama. Maaf, maksud saya untuk perlengkapan. Enter. Utang usaha. Nah, apabila semua akun sudah kalian isi atau posting ke neraca saldo yang ya teman-teman, kalian jumlah di bawah, kalian pakai rumus sama yang di jurnal umum ini, yang di bawah ini ya. Kalian pakai rumus sama dengan terus kalian seperti ini. Kemudian kalian ke bawah, paling di bawah, kemudian kalian klik shift, terus begini, balas kurung, enter. Nah, untuk setelah itu kalian, semoga ini balance ya teman-teman. Setelah itu kalian copy ke kanan. Nah, ini hasil akhirnya sudah balance, dan untuk yang ini kalian harus menyeimbangkannya ya teman-teman,
Apabila tidak seimbang, kalian harus mengecek kesalahan kalian dari awal, entahkah itu kesalahan pencatatan jurnal, kesalahan memposting, atau kesalahan mengetik angka. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini untuk tutorial atau pembelajaran kita kali ini. Apabila ada kesalahan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya meminta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.